berbunga asmara. Siapakah dia? Rasanya ku pernah bertemu dengannya. Tak mungkin ku lupa senyuman manis itu masih melekat di hatiku. Dalam bis kota seminggu yang lalu kau memberi daku beri tempat dudukmu. Kita pun berkenalan, sayangnya tak lama kemudian kita berpisah. Kataku lain kesempatan apabila kita berjumpa. Diberi kesempatan aku bisa jatuh hatiku. Kali ini aku minta kau membuka pintu. Kesempatan, kemungkinan untuk hati berbunga asmara. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Jalanmu tak
jalan yang harus ku tempuh. Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam Kita di mana? hidupku, Oke. di Bye bye. Sampai jumpa. dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, kau buat aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, kau buat aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Jalanmu tak terselami, kau buat aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ku tahu rancangan damai dan sejahtera. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku, karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang pada abdimu berdoa. Oh Bunda, pembantu abadi, Engkau bangku anakku, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatiku. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahitnya manisnya hidupku. Bukalah kepadaku, oh Bunda, pandangan penuh cintanya Tuhan. Malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Berikanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya tanah sengsara dan solusinya dibawa kepada kalian yang sebab Dia Tuhan dari Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh.
dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta, kuatkan iman kami. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta, kuatkan iman kami, yang bertahta, kuatkan iman kami. Semalam aku bermimpi bertemu dengannya. Kan ku tulis semua cerita ini, begitu senangnya hariku. Tenang saat ku tatap matanya, oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku. Berdetak deras jantungku tak berdaya
kedua tanganku berdetak deras, jantungku tak berdaya lemah, semua syaraf nadiku. Oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku berdetak deras, jantungku tak berdaya lemah, semua syaraf nadiku. Dear diary, ini hanyalah mimpi, dan ku buka mata pagi menyapaku. Ini hanya sebuah mimpi, ini hanya sebatas mimpi. Oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku berdetak deras, jantungku tak berdaya lemah, semua syaraf nadiku. Di diary, ku ingin bercerita. Semalam aku bermimpi, bermimpi bertemu dengannya. Kan ku tulis semua cerita ini, begitu senangnya hariku. Tenang saat ku tatap matanya. Oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku. Bersama Maria ibu bersahaja, namun penuh pemberhentian pertama, Yesus anakku dijatuhi hukuman mati. Kami bersembah sujud kepadamu, Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Basuhlah hatimu, Pilatus. Pilatus anakku, pagi ini Yesus anakku terkasih dihadapkan padamu. Aku menyaksikan semua dari balik pepohonan di halaman pengadilanmu. Ku dengar teriakanmu begitu lantang. Aku tidak menemukan kesalahannya, namun ku dengar pula teriakan mereka, ia harus mati. Suaramu makin lama makin lemah, dan kau kalah. Kau jatuhkan hukuman itu kepada dia yang kau tahu tak bersalah. Sebagai ibu, ku hormati keputusanmu, walau ada kecewa dan kepedihan mendalam di lubuk hatiku. Yesus memanggul salibnya. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di hatinya terukir cinta. Kulihat Yesus putraku itu keluar dari gedung pengadilan Pilatus
dengan mahkota duri tertanam di kepalanya. Darah segar mengucur perlahan dari luka-luka yang memenuhi wajahnya. Lalu mereka, para serdadu itu, mengambil sebuah kayu salib besar dan kasar, yang ku tahu amat berat. Mereka meletakkan salib itu ke pundak Yesus. Dia menerima beban itu dengan pasrah pada kehendak Bapanya. Salib besar yang kasar itu membuktikan ujaran Simeon di bait Allah 33 tahun yang lalu. Sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Orang banyak itu mengejek, mencaci, dan menghujatnya. Mereka memandangnya sebagai penjahat besar yang begitu hina. Padahal aku tahu kesalahan dan kedurhakaan merekalah yang menyeretnya ke pengadilan Pilatus. Kemunafikan dan ketidakjujuran, merekalah yang dijunjungnya dalam mahkota duri itu. Di bawah salib kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji-Mu. Semalam bersatu hati yang bahagia. Tak kuasa menahan dari kedua mata Tuhan, bahkan dari tiba-tiba mata menangkap sosoknya yang terhenyak di bawah salib. Dia jatuh. Teriaku tertahan. Para serdadu pengis dan kejam itu malah menghujaninya dengan ujaran kotor dan pukulan keji. Akankah ia menyerah dalam perjalanan yang belum usai ini? Tidak. Ia bangun dan tegak kembali. Ia pun berjalan lagi, memanggul salibnya walau tertatih-tatih. Aku bertatapan dengan anak. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Sebab dengan sangat suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hati bertemu hati. Tanpa sadar, aku semakin dekat dengan Dia dan salib ini. Dia memanggul salib itu dengan tertatih dan wajah berkata, kulihat adalah wajahnya yang tulus itu. Namun ketulusan yang sangat indah tetap membayang dalam raut wajahnya yang makin mengenaskan. Teringat oleh nubuat Nabi, rupanya amat hidup tidak seperti manusia lagi. Ingin kutumpahkan semua isi hatiku untuk mengingatkan dunia akan kebenaran dan kejujuran yang telah mereka ingkari sejak dahulu. Namun aku ingat kembali Penghentian kelima, Simon dari Kirene membantunya. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Masih ada hatinya, jalannya makin terseok dan tertatih. Kayu palang yang amat berat itu harus dipanggul di salib di pundaknya. Di bawah terik sinar mentari yang terasa amat garang siang itu. Detik demi detik yang berlalu terasa begitu lama bagiku. Kulihat para serdadu itu mulai cemas kalau Yesus tak mampu lagi memanggul salibnya. Tiba-tiba mereka menarik seorang lelaki, Simon, orang dari Kirene, yang baru pulang dari ladangnya. Mereka memindahkan salib itu ke pundak Simon. Kulihat Simon meringis, menerima beban berat itu. Namun, seketika wajahnya kembali tenang. Ia menatap Yesus. Yesus membalas tatapannya dengan senyum di kedua belah bibirnya yang tulus. Aku terharu menyaksikan segalanya.
kesetiaan kepadanya bukan hanya milikku sendiri. Kesetiaan itu masih terukir indah di dalam hati Simon dari Kirene. Berhentian Veronica mengusapi wajahnya. Kami bersembah sujud padamu Kristus dan memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Keberanian di pelindung hati, keberanian di pelindung hati. Begitu banyak darah menyelimuti wajah Yesus, anakku yang semakin letih dan lelah. Tiba-tiba kulihat seorang perempuan muda berlari mendapatkannya, menyeru di antara kerumunan orang banyak, bahkan menyibakkan barisan serdadu yang menyawal Yesus. Aku menahan nafas menyaksikan semuanya. Suatu keberanian luar biasa, pikir. Perempuan itu mengeluarkan sapu tangan putih dari kantong jubahnya. Dengan cinta yang luar biasa, perempuan itu mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah. Laki-laki kulihat anakku itu tersenyum. Perempuan itu pun tersenyum dalam curahan air mata dan isak tangisnya. Jatuh lagi di bawah salib itu. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Hati yang membangkitkan. Aku tak pernah bosan bicara cinta, karena Yesus anakku selalu berujar tentang itu padaku. Ia selalu bicara tentang cintanya bagi dunia dan isinya yang akan ditebusnya dengan tubuh dan darahnya sendiri. Aku kini mengerti, inilah saat itu, saat pergumulannya dengan setan dan maut. Di saat bergumul dengan maut itulah kulihat dia jatuh tersungkur di bawah salib untuk yang kedua kali. Kembali butir-butir air mata berguguran dari kedua mataku, bagaikan aliran sungai yang tak pernah kering. Ia bangkit dan berjalan lagi. Aku sangat tahu apa yang memberi kekuatan. Aku sangat tahu apa yang memberi kekuatan padanya. Cinta, ya, cinta kepada dunia, cinta kepada semua makhluk. Itulah yang membangkitkannya kembali. Anakku menasihati beberapa wanita yang menangisi. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Ia melangkah dan melangkah lagi. Sementara begitu banyak orang mengikutinya. Ada yang berontak bersorak mengumandangkan kemenangan atas dirinya. Ada yang diam menonton apa yang sedang terjadi. Ada pula yang terharu dan terpisah. Di antara mereka melangkah beberapa wanita yang menangisi dia. Mendekat wajah dan mata dengan kain penutup kepala, menyesali semua yang terjadi atas dirinya. Kulihat Yesus berhenti sejenak dari jarak langkahnya, menoleh dan memandang wanita-wanita itu lalu berucap, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisi dirimu anak-anakku." Dalam raut wajah penuh kasih, Yesus anakku mengajak mereka menangisi diri, menangisi putra dan putrinya, menangisi bangsa mereka yang terbelenggu dalam kegelapan, bangsa yang bahkan mencengkeram kebenaran dengan membunuh orang yang tak bersalah. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-9. Anakku jatuh untuk ketiga kalinya di bawah salib itu. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Hati penuh derita, cambukkan mereka derakan ke tubuhnya. Berkali-kali ia meliupkan badan sekadar mengurangi rasa sakit yang dirasakannya. Jalanan penuh batu dan beratnya salib kasar itu membuat tubuh kudus yang lemah itu jatuh lagi untuk ketiga kalinya.
Yesus, anakku itu jatuh dan tersungkur di bawah salibnya. Semua derita dan sengsara yang dihadiahkan kepadanya sesungguhnya syarat arti dan penuh makna. Jatuh dan bangkit kembali menjadi sangat berarti dan amat bermakna bagi karya penyelamatannya. Ia datang dan menebus cawan derita justru untuk milik kepunyaannya. Seluruh isi bumi yang memalingkan muka darinya dan tak pernah mau kenal dia. Ia jatuh dan tersungkur karena mereka dan bagi mereka. Karena itulah ia bangkit, berdiri dan berjalan lagi. Mereka meninggalkan kami bersembah sujud kepadamu, Kristus, dan memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus kami. Adakah ibu yang sanggup dengan hati terbuka menerima semua yang menimpa putriku? Sebab derita dan sengsara menderah putriku, apakah ibu yang masih bisa mengurut dada melihat hinahan yang diterima putranya ketika mereka di depan orang banyak menutupi pakaian dari tubuh? Akulah ibu Yesus yang dengan pasrah cinta mengiringi putraku, yang dengan hati remuk redam berjalan bersama-sama. Mereka dengan bengis menutupi pakaiannya, menangkalkan helai demi helai kain dari tubuhnya. Mereka menelanjanginya di depan umum, di hadapan orang banyak. Terbersit tanya dalam hatiku, masihkah mereka punya hati? Mereka menutupi pakaiannya dengan dendam dan iri hati. Ke-11. Anakku dipaku pada kayu salib itu. Kami bersembah sujud kepadamu, Kristus, dan memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Ketika hati memuat pengampunan, maut bekerja tak henti dalam tangan-tangan kekar para serdadu yang ingin meraih penaliban. Tangan-tangan yang dipegang iblis itu, digenggam iblis itu mulai menancapkan paku ke telapak tangan dan kaki iblis. Kebenaran dan kejujuran, keadilan dan kedamaian mereka tancapkan pada kayu palang itu. Persaudaraan dan persahabatan mereka lelehkan seperti tetesan darah yang keluar dari luka-luka pada tubuh Yesus. Lalu mereka menegakkan salib itu, dan lihatlah Yesus dengan rupa dan tubuh amat buruk, berlumuran darah, bergantung pada kayu palang itu. Kudengar ia berujar begitu lirih, namun sungguh jelas dan bening, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak mengerti semua ini. Perhentian 12. Oh anakku Rafa, kami bersembah sujud kepadamu, Kristus, dan memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus kami. Hatimu dalam hatiku. 3 jam terasa begitu kelam, begitu hitam dan mencekam. Dalam waktu amat panjang dan menyiksa itu, dia bergulat dan bergumul dengan marah. Aku dapat merasakan semua yang dirasakannya sendiri tanpa siapa-siapa. Itulah sebabnya ia berteriak dengan suaranya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa kau pergi jauh dariku? Namun, seakan mendengar sebuah jawaban
yang menyaksikan kematiannya. Di puncak kota ini aku belajar dan belajar lagi. Cinta adalah derita, cinta adalah pengorbanan, cinta adalah pengampunan, cinta adalah ketaatan dan kepasrahan, serta kepercayaan sempurna kepada Bapa yang pasti tak akan pernah meninggalkan kita. Dan di puncak Golgota inilah cintanya genap. Mari kita doa bersama. Pemberhentian ke-13. Anakku diturunkan dari salib itu. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Hati penuh iman. Datanglah Yusuf dari Arimatea, seorang muridnya, setelah meminta izin Pilatus menurunkan jenazah Yesus. Anakku, Yusuf seorang yang tulus hati dan penuh cinta kepada Yesus itu meletakkannya di pangkuanku. Kupandangi wajah kudus itu penuh cinta dan derean air mata. Kubelai lagi kepalanya dengan sentuhan kasih dari hatiku yang terluka, namun tetap terbuka. Mereka merekah dan mekarkan kehendak Bapa. Perjalanan salib yang menyesakkan itu menggores-gores jiwaku, menoreh-noreh luka yang dalam dan amat putih. Untaian kata yang pernah kusampaikan kepada Gabriel, yang juga kukumamkan di sepanjang perjalanan hidupku. Kukumamkan dan kukumamkan lagi. Aku ini hanyalah hambanya, jadilah kehendaknya. Dan kudengar suara Bapa Surgawi. Amat sering kau tak sungguh-sungguh mengerti tentang jalan dan arahmu, tentang ujung jalan yang kau tuju. Percayalah nak, aku selalu membangun jalan terbaik bagimu, walau tampaknya jalan itu dipenuhi kerikil tajam. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, berbicara kepada antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami kematian. Amin. Perhentian ke-14. Yesus, anakku, dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, dan memuji Engkau, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Terukir harapan di relung hatinya. Malam ini juga jenazah Yesus dimakamkan, karena besok adalah Sabat, hari Tuhan. Aku tahu, bagi begitu banyak orang, maut dan kematian adalah akhir segala-galanya. Mungkin bagi banyak orang, kematian Yesus adalah akhir tanpa harapan. Namun tidak begitu bagiku. Bila benih itu tidak mati di dalam tanah, ia takkan pernah tumbuh dan berbuah. Kalimat itu selalu mengiang di kedua telingaku. Kalimat yang sering diucapkan Yesus ketika ia berbicara tentang kematiannya. Dialah benih itu, benih yang harus lenyap dalam maut dan kematian. Namun maut dan kematian itu syarat dengan harapan akan kehidupan baru. Kehidupan yang jauh lebih indah dan bermakna bagi mereka yang percaya dan mempercayakan diri kepada kekuatan dan kekuasaannya yang tanpa batas. Yang kau bawa bagi kami, yang berikan kami pada kekuatan-Nya yang
Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengenangkan perjalanan-Mu dari pengadilan Pilatus menuju Gunung Golgota. Perjalanan panjang penuh derita menuju maut dan kematian. Kami tetap ada iman dan hati kami. Ujung perjalanan itu menanti kebangkitan dan kemuliaan yang memancar dari sosok Raja Surgawi, Pembebas Maha Agung. Kami mohon bantulah kami bertahan dalam iman, cinta, dan harapan seperti Bunda Maria, agar di akhir perjalanan hidup ini kami menemukan kebahagiaan abadi dalam kebangkitan bersama. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian yang bersama Ibu Maria telah mengiringi Tuhan menyusuri jalan salibnya, supaya berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih dalam suasana hati penuh iman kita telah Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu?